Kembali lagi bersama kami di kajian online daily, dan kalau kita perhatikan pada saat ini adalah yang terjadi realita di masyarakat. Masyarakat sangat mudah untuk digiring opininya, termasuk dari statement Pak Presiden Prabowo Subianto yang memaafkan koruptor. Sudah saja segitu. Para media ini yang memang tidak suka dengan Prabowo langsung mengkat dari ucapan Pak Presiden hanya seperti itu, memaafkan koruptor. Tentu saja ini berpotensi multitafsir, apalagi orang-orang yang memang tidak suka dan tidak pro terhadap Pak Prabowo Subianto pasti akan menelan informasi tersebut secara mentah-mentah. Kenapa kami sediakan berita-berita yang memang berdurasi panjang atau 8 menit ke atas? Karena memang kami ingin menyampaikan informasi secara lugas. Namun sangat disayangkan, usaha kita pun kerap kali dibatalkan karena memang banyak komenan-komenan yang mengatakan bahwa kita buzzer dan segala macam. Padahal kita hanya menyampaikan informasi secara lugas dan tuntas karena memang ini adalah kewajiban kita semua. Tentunya kita tidak ingin Anda terjebak kepada jurang kebencian karena memang Anda di-framing atau Anda digiring opini-opini Anda oleh media-media yang memang mengatakan hanya seumprit saja fakta yang di lapangan. Contoh saja bahwa Pak Presiden akan memaafkan koruptor. Betul, Pak Prabowo memang memaafkan koruptor, namun ada alasannya. Alasannya adalah ketika koruptor itu sudah tobat dan mengembalikan aset-aset yang telah mereka curi kepada negara. Mohon dicatat kembali, mengembalikan aset-aset yang telah mereka curi kepada negara. Ini artinya sama saja dengan keputusan Presiden terkait Undang-Undang Perampasan Aset. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ini mungkin tidak ada kalimat perampasan aset, namun ada kalimat pengembalian aset. Artinya memang sama, tujuannya adalah recovery aset negara yang telah dicuri oleh para koruptor. Tentu saja ini hal yang baik karena memang sudah selayaknya kita maafkan saja. Namun proses hukum tetap berlaku. Dan memang kita pada saat ini, khususnya masyarakat Republik Indonesia, tengah disibukkan dengan beberapa isu, terutama orang-orang yang memang aktif mengikuti dunia politik. Salah satunya adalah terkait isu tersangkanya Hasto Kristianto ada andil politik, kemudian ada PPN, kenaikan PPN 12% salah Prabowo, kemudian yang lain-lain. Dari sini kita bisa tarik benang merahnya bahwa Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka memang bukan karena opsi-opsi atau isu-isu politis. Ini bukan sebuah pesanan yang seperti dikatakan oleh beberapa pihak, namun ini merupakan hasil dari kerja KPK yang memang telah lama memantau saudara Hasto Kristianto, yang memang disinyalir KPK pada saat itu memberikan dugaan bahwa Hasto terlibat dalam pelarian Harun Masiku, dan ternyata benar, Hasto terlibat sangat kuat. Kemudian dari mana KPK bisa tahu hal tersebut? KPK telah mengintai beberapa barang bukti serta mewawancarai beberapa saksi sebelumnya. Termasuk Hasto pun sebelumnya ditetapkan sebagai saksi, dan kali ini statusnya naik sebagai tersangka karena memang menjadi otak pula dari pelarian Harun Masiku yang telah lama buron. Meskipun Hasto ini kerap mengkritik pemerintahan Pak Jokowi di akhir-akhir periodenya, namun bukan berarti kita harus berpikir bahwa ini adalah isu politis. Jelas tidak, karena memang mengkritik dan penetapan tersangka sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu semua, melainkan ini adalah ulah Hasto sendiri, termasuk memaksakan kehendak menaikkan Harun Masiku sebagai DPR RI terpilih, padahal suaranya di bawah kandidat yang lain. Dan memang ini ada pula keterkaitan kuat dengan isu suap dan kasus suap komisioner KPU yang memang melibatkan Hasto sebagai otak di balik semua itu. Namun yang terjadi di masyarakat masih saja berpikir ini adalah pesanan politik. Kemudian kita sedang disibukkan dengan gonjang-ganjing PPN 12%. PPN 12% ternyata adalah buntut dari kebijakan DPR 2019-2024. Bahkan PDI Perjuangan disebutkan pada saat itu seolah menjadi inisiator kenaikan PPN 12%. Namun hingga saat ini PDI Perjuangan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang. Padahal PDI lah yang sebelumnya meminta atau menginisiasi kenaikan PPN tersebut karena memang pada waktu itu ekonomi masyarakat dinilai baik-baik saja. Namun tampaknya
Situasi seperti saat ini jauh dari kata baik-baik saja dan kenaikan PPN bukanlah solusi. Maka dari itu Pak Prabowo Subianto selaku Presiden menekankan bahwa kenaikan PPN harus berdasarkan pada barang mewah saja.